Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara, rekan-rekan, juga sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat, tidak lupa Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Kang Jai kedatangan tamu spesial ya, jauh-jauh. Dari mana Bang? Dari Semarang. Semarang, ini ya, dari Semarang, Jawa Tengah ya? Dari Ungaran saya Pak. Oh, tepatnya di daerah Ungaran. Mungkin barangkali ada sahabat-sahabat Kang Jai yang lain yang di daerah Ungaran ya. Ini bisa mengetahui ya, ketika ini Kang Jai rada grogi Kang kalau didatangi dari orang-orang kota begitu ya. Gimana kabarnya atau apa ya bahasa itu? Piye kabare ya Kang ya? Baik, apik-apik wae. Oh, Mas. apik-apik wae. Alhamdulillah, apik-apik wae. Jadi syukur alhamdulillah Kang Jai kedatangan sahabat dari Ungaran, Semarang, Jawa Tengah ya, yang sudah menempuh perjalanan mungkin berapa jam Bang? Hampir seharian lah Pak. Hampir seharian ya. Masya Allah, dari Semarang naik bis Pak. Oh, naik bis. Ya. Oh, pantesan tadi ke tempat saya dibantu dengan ojek begitu ya? Iya. Jalannya jelek sekali Pak. Oh iya, ya memang seperti itu ya Kang Brian. Iya, Kang. Jadi lokasi Kang Jai ini berada di daerah perkampungan gitu Kang. Jadi susah untuk dijangkau transportasi berupa kendaraan umum seperti mobil, itu jarang ya. Adanya ojek ya. Ojek juga itu susah. Susah, iya betul. Tapi ngomong-ngomong, kalau saya kan udah jelas ya, nama saya Kang Jai. Kalau Ya. Akang namanya siapa ini? Nama saya Andre. Oh, Mas Andre dari Ungaran, Semarang, Jawa Semarang, Tengah. Mungkin kalau boleh bercerita begitu Bang, jauh-jauh ya Akang Andre ini dari Ungaran menemui saya, tujuannya apa begitu Kang? Yang pertama ya saya mau silaturahmi lah sama Alhamdulillah, silaturahmi. Kalau secara itunya saya pen berat Kang Jai lah gitu. Oh, fans berat Kang Jai. Aduh, saya punya fans segala, dan saya mah bukan apa-apa tuh ya Kang Brian. Iya, Kang. Saya juga bukan selebritis Kang, bukan artis lah intinya Saya mah. selalu menyaksikan konten-kontennya Kang Jai gitu. Alhamdulillah ya. Kalaupun ada manfaatnya, ada sisi positifnya, yang baik-baik silahkan diambil gitu ya. Kalau yang yang jeleknya mah dibuang aja gitu. Karena ya saya juga bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, saya hanya manusia biasa. Sudah barang pasti banyak salahnya gitu ya. Kalau yang jelek-jeleknya mah dibuang aja. Kalaupun ada yang bermanfaat, ya silahkan diambil sebagai pelajaran, sebagai contoh, dan yang lainnya lah sebagainya, seperti itulah gitu. Oke, baiklah. Ini gubuk saya di kebun, memang sehari-hari saya di kebun. Oh, sehari-hari di sini ya? Ya. Nanam apa aja di sini, Kang? Kalau saya sih, ya kalau petani ya seperti inilah, Mas Andre. Kalau di kampung ya, ini ada pohon paneli, kemudian di sana ada saya nanam cabai, terus di sebelah timurnya saya bikin untuk tanaman jahe. Ya seperti itulah kehidupan petani begitu ya Mas Andre ya. Iya. Rajin sekali ya Kang Jai. Ya bukannya rajin, ini mah bakat Kang. Bakat, tahu nggak bakat? Bakat apa tuh? Bakatku butuh. Ya Kang Urian. Butuh itu apa? Butuh. Perlu. Oh iya. Jadi bakatku butuh lah intinya mah. Ngomong-ngomong, ini bawa apa Kang dari? Begini Pak. Iya. Pertama kan saya mau silaturahmi. Alhamdulillah ya. Terus yang kedua ada yang mau saya tanyakan gitu loh Pak. Tanyakan. Iya. Tentang apa itu Kang? Saya jadi kaget ini Kang Brian. Tentang masalah ini loh Pak. Ini dari
bapak saya. Ya. Apa itu bentuknya itu kalau Bambu katanya, bambu Pak, ya, ini bambu. Ada mustikanya enggak gitu loh Pak. Soalnya kata bapak saya ini bisa bisa jadi kaya lah, bisa mendatangkan uang untuk kekayaan aja lah. Oh, jadi intinya ini saya susah-susah dari bawa di bis loh Pak ini. Oh, jadi ini dibawa di bis. Iya. Boleh saya pegang kan? Boleh. Nah. Oh, ya. Jadi Akang ini bawa bambu dari Semarang. Susah-susah di bis loh Kang. Untuk nanyakan ke saya, ini ada mustikanya enggak begitu ya? Iya. Kalau bambunya sih unik Kang Brian. Jadi bambunya ini bolong-bolong. Bolong-bolong. Kalau sepengalaman saya, kalau orang Jawa bilang kan ada bambu yang bolong-bolong itu combong 1000 apa-apa ya Kang Brian ya? Iya Kang. Iya, dengar-dengar sih begitu Kang, Ya. tapi saya Katanya ada mustikanya iya, begitu katanya ya. ada mustikanya. Terus bisa suruh buat dirawat gitu. suruh dirawat. Iya. Ini Akang merawatnya gimana Kang? Belum pernah saya rawat Pak, makanya saya lari ke sini gitu. Aduh, Suruh dibungkus Masya kain Allah. putih. Dibungkus kain putih. Masya Allah. Dibungkus kain putih teh. Untuk apa? Untuk disimpan di mana gitu? Katanya disimpan aja di kamar atau di mana gitu lah Pak. Tapi bisa mendatangkan rezeki Iya, gitu ya. katanya bisa mendatangkan uang. Ya. Nah, kalau menurut saya Kang begini. Kalau mungkin secara apa ya? Kita manusia hidup di dunia ini otomatis ya kita perlu harta duniawi, terutama uang ya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa uang bukan segalanya begitu. Iya benar. Nah, terkait bambu ini, Gimana itu Pak? apa nggak salah begitu Kang? Maksudnya nggak salah begini. Saya kan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa juga, bukan ahlinya juga Kang. Saya percaya sama Kang Jai. Please lah tolong. Oh please itu apa Kang? Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris berarti. Iya. Aduh. Saya mohon gitu. Oh, Pak. saya mohon gitu ya. Nah, saya mah nggak sekolah tuh Kang Brian. Dikasih bahasa please-nya bingung. Oh, please gitu ya. Jadi mohon ke saya. Tapi benar nih Kang, nggak salah orang. Enggak, saya udah jauh-jauh dari Semarang loh Pak. Iya. Sini seharian nggak sebentar. Iya, saya tahu perjalanan Mas Andre dari Semarang sampai ke sini bawa bambu susah payah di bis ya, apalagi bambunya panjang ini ya Kang Brian ya. Iya. Panjang sekali itu di bis susah. Sampai bayar satu kursi itu loh. Oh, ini bayar satu kursi? Iya, bayar Dihitung. dihitung satu orang. Oh, satu orang. Ya. Berarti disimpan di bagasi tapi ada ongkosnya tersendiri begitu Tiga ya? bagasi nggak muat Pak. Oh, Ditaruh nggak muat. di atas sama saya. Ya. Mungkin orang juga aneh-aneh tukang dari kenapa cina ini orang teh Iya, bawa makanya. bambu gitu. Oh iya. Oke, mungkin gini aja dulu. Saya perlihatkan dulu di kamera ya Kang, Iya, biar jelas ya Kang. Silakan Pak. Ini bambu. Ini ada daun kelapa atau janur ini untuk apa Kang? Itu kata bapak saya untuk apa? Supaya tidak terjadi apa-apa lah. Jadi diikat gitu sama janur. Supaya tidak terjadi apa-apa. Baik. Aduh. Ini bolong-bolong ya sahabat-sahabat juga rekan-rekan. Ini sahabat kita Mas Andre dari Ungaran, Semarang, Jawa Tengah membawa sebatang bambu. Yang bambunya ini unik juga ya, bolong-bolong. Mungkin ini titipan dari bapaknya ya? Ya, dari bapak saya. Oh, ya. Suruh dirawat katanya. Suruh dirawat. Ya. Tapi saya teh gimana ngetesnya ini teh Kang? Dan saya satu bukan dukun, saya juga tidak memiliki ilmu apa-apa tuh Kang. Saya sama Kang Jai. Tolonglah Pak. Maksudnya tolong itu untuk digimanakan Kang? Untuk diambil mustikanya gitu. Katanya ada mustikanya begitu. Iya, katanya ada untuk membuktikan benar apa enggaknya. Kata bapak saya ada. Kata bapaknya ada begitu ya.
Oke, baik Kang, mungkin saya hanya bisa bantu coba syariat doa ya Kang Brian. Ya, Kang. Terkait benar dan tidaknya ada mustika ini, walau alam saya tidak bisa meyakinkan 100% ya Mas Andre. Kalaupun ini memang amanat dari orang tuanya Mas Andre, ya sebuah amanat perlu dijaga, perlu dilaksanakan. Kalau misalnya apalagi itu amanat dari orang tua, namun tidak ada salahnya ya. Saya syariat doa sebentar ya Kang ya. Ya boleh Pak, silakan Pak. Jadi niatnya ini mau diambil mustikanya atau gimana Mas Andre? Cuma Kalau ada mustikanya misalkan ini. kalau diambil berarti hilang ininya. Apa secara itunya khasiatnya. Ya bukan hilang khasiatnya. Kalau ini memang ada mustikanya, saya akan saya akan ambil. Mungkin ya untuk disimpan aja begitu, tidak hilang, wujudnya masih seperti ini, tapi secara apa ya, dalam artian tanda kutip komunikasi secara batiniah ini hanya sebuah benda begitu ya. Iya, ya. Memang ada sebuah hodam gitu ya, ada sebuah hodam yang pada dasarnya hodam ini merupakan ya itu tadi. Jadi warisan turun temurun dari keluarganya Mas Andre yang sebenarnya begitu ya. Sebenarnya, tapi saya ceritakan yang ini nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ya. Jadi bapaknya Mas Andre ini dulu memang mempelajari sebuah ilmu gitu ya. Ini ilmu karuhun Kang. Iya, ya. Karuhun paham nggak Kang? Leluhur ya. Leluhur. Nah, jadi ilmu leluhurnya keluarganya Mas Andre turun temurun ke bapaknya Mas Andre dan sekarang ingin diturunkan ke Mas Andre. Kalau terkait mustika saya tidak bisa menjamin bentuknya itu mustika atau apa gitu ya, 100% saya tidak menjamin. Cuman ini ada sebuah hodam. Hodam itu bisa dikatakan, paham hodam nggak Mas Andre? Oh, jadi yang ngisi Ya, yang ngisi ini gitu. Yang ngisi ini memang ada, itu dari makhluk jin lah. Sedangkan menurut keterangan yang saya tahu, sebaik-baiknya jin itu adalah sejahat-jahatnya manusia. Ya. Kalau menurut saya ini kurang bermanfaat, kurang ada faedahnya begitu ya. Tapi kalau ini sudah merupakan amanat, kalau menurut saya disimpan aja. Tapi kalau Mas Andre berminat untuk apa ya, dalam arti meneruskan ilmu ini, ya monggo silahkan. Tapi kalau saran saya, sudah jangan diteruskan Bang. Karena ini tidak bisa membuat seseorang itu menjadi, dalam tanda kutip, menjadi kaya, banyak harta dunia dan sebagainya, tidak kan. Ya bukannya sih saya istilahnya sentimental terhadap ilmu yang dimiliki oleh keluarganya Mas Andre, tidak ya. Namun kalau saya berpedoman atau berprinsip, ya kita hendaknya hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Ini Mas Andre dari awal meyakini nggak ini ada? Justru saya datang ke sini kurang percaya dan saya nggak mau terjerumus ke kemusyrikan gitu Pak. Alhamdulillah begitu. Jadi ya. ingin memastikan, walaupun itu bisa jadi kaya, tapi tetap nggak akan saya pakai gitu Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi begini Mas Andre, kalau terkait harta ataupun apalah yang istilahnya bisa membuat kaya, itu kita tidak usah mempercayai barang-barang seperti ini ya. Ini juga pelajaran buat sahabat-sahabat semua atau rekan-rekan Kang Jai dimanapun berada ya. Kalau kita ingin kaya maka bekerja keras, betul, berdoa Pak. Gitu ya, mohon sama yang maha kaya. Makanya yang maha kaya itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dia ya.
Jadi harta itu hanya titipan. Ketika Allah berkehendak itu semudah membalikan telapak tangan. Ketika kita miskin tiba-tiba menjadi kaya itu tidak ada hal yang mustahil bagi Allah ya Kang ya. Benar. Tidak perlu mempercayai barang-barang seperti ini, itu namanya musyrik. Tapi kalau memang ini amanat dari orang tuanya Mas Andre, disimpan aja Kang. Oh, terus harus saya bawa pulang lagi ini? Ya dibawa pulang aja, disimpan. Insya Allah Tapi tidak akan. saya kalau ini disimpan tidak musyrik ke sayanya gitu loh, Kang. Ya nggak usah mempercayai ini Kang. Ya, tinggal disimpan aja Disimpan aja begitu ya. Karena ini kalau secara apa ya yang saya temukan begitu ya. Memang ini ada hodamnya. Apa mau saya netralisir? Mudah-mudahan ini istilahnya netral lah begitu ya. Tidak ada efek samping atau yang membahayakan keluarga. Karena jelas ini posisinya merupakan ilmu bisa dikatakan turunan gitu ya Pak? Turunan. Ya, cuman ya itu tadi tidak ada manfaatnya Bang. Ya. Ini banyak mudorotnya begitu ya. Apalagi dengan pemikiran kita yang nanti seakan-akan Abang mempercayai Iya, barang ini. Iya. Malah melupakan Allah Subhanahu wa taala begitu. Saya tidak Ya. mau terjadi seperti itu ya. Ya, kalau gitu dinetralisir aja. Jadi Ya, ntar oke. ini kan udah nggak ada apa-apanya. Saya bawa pulang, jadi kan nggak curiga bapak saya, Ya. tinggal disimpan aja gitu Ya. loh Pak. Ya sebetulnya sih kalau masalah curiga dan tidaknya ya monggo. Yang penting bisa menjelaskan sama bapaknya Mas Andre bahwa kita tidak boleh percaya selain kepada Allah Subhanahu wa Iya. taala. Itu hanya Makanya pesan saya jauh-jauh dari Semarang ke sini. Ya. Ya, nggak mau terjerumus ke musyrikan Ya, gitu Pak. alhamdulillah. Ya intinya kita sebagai manusia biasa ya, dan sebagai manusia yang beragama gitu ya, hanya berpedoman atau berpatokan pada keyakinan kita, keyakinan yang maha tunggal, itu maha satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu Iya. ya Bang ya. Iya. Oke, baik, karena ini memang ada energi-energi yang cukup negatif ya sahabat-sahabat. Kang Jai akan mencoba menetralisir ya. Barangkali ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya Amin. Bang ya. Nah, Tapi jangan salah paham juga Bang. Saya satu bukan paranormal, bukan dukun, juga bukan orang sakti. Ya kita doa bareng-bareng aja Bang, begitu ya. iya. Oke Bang, diminta dipegang ujungnya Bang. Kang Brian, Ya kan? bisa dibantu saya sholawatan dalam hati begitu ya Kang Brian. Siap Kang. Allahu Akbar Allah. Insya Allah mungkin seperti itu aja Bang. Iya. Dan prinsipnya jangan menduakan kepercayaan kita Bang. Iya. Perbaiki sholat kita, perbanyak zikir lah insya Allah. Kita selamat dunia akhirat. Iya, Dan Kang. kita dengan berkah silaturahmi ini ya Kang Brian, jauh-jauh dari Semarang, kita bisa dipanjangkan umur, banyak Amin. rezeki yang barokah begitu Amin, ya Mas amin. Andre ya. Amin ya Kang. Terima kasih Iya. sudah hadir di gubuk saya. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang berkesan dan banyak manfaatnya Amin, amin. buat Mas Andre Saya ya. terima kasih banget udah mengganggu Kang Jai di sini ya. Saya nggak mengganggu Kang, biasa aja. Malam-malam gini ya. Ya intinya seperti itu ya. Juga sahabat-sahabat, juga rekan-rekan semua. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar menjadi tontonan, tapi juga menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Pesan Kang Jai, jangan pernah kita menduakan kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita percaya dan kita yakini. Begitu ya, kemudian. Ya Kang. Oke, sahabat-sahabat juga rekan-rekan, kurang lebihnya Kang Jai mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat juga rekan-rekan semua. Itu semata-mata karena Kang Jai sifatnya hanya manusia biasa, sudah barang pasti ya. Iya, sama-sama. Banyak kesalahan, kehilapan yang mungkin baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.